Ini adalah kisah tentang seseorang yang menjadi antagonis utama dalam karya penyelamatan Yesus. Seorang murid yang mengkhianati gurunya demi 30 keping perak. Namun, benarkah motivasinya hanya karena uang, ataukah ada faktor lain? Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus yang berasal dari wilayah Yudea, berbeda dengan murid-murid lain yang mayoritas berasal dari Galilea. Namanya sendiri dalam bahasa Ibrani berarti pujian, sementara sebutan Iskariot kemungkinan berasal dari kata Ish dan Keriot, yang berarti orang dari Keriot, sebuah kota di daerah Yudea. Yosua 15 ayat 25. Fakta ini penting untuk diketahui. Dari sudut pandang geopolitik dan teologis, wilayah Yudea dikenal sebagai pusat religius dan politik. Tempat berdirinya Bait Allah dan basis kekuasaan kaum Farisi serta Saduki. Ini menempatkan Yudas dalam latar sosial yang relatif lebih elit dibandingkan murid-murid lainnya. Sebagai orang Yudea, Yudas besar dalam tradisi mesianik yang kuat. Mesias dipahami sebagai raja keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel secara literal, baik secara politik maupun militer. Ada kemungkinan Yudas memiliki ekspektasi bahwa Yesus adalah Mesias dalam pengertian ini, penakluk Romawi dan pendiri kembali takhta Daud di Yerusalem. Yudas dipilih secara langsung oleh Yesus sebagai salah satu dari 12 muridnya. Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Yudas kemudian diberi kepercayaan besar sebagai bendahara kelompok. Injil Yohanes 12 ayat 6 mencatat bahwa Yudas biasa memegang kas bersama, yang menunjukkan ia memiliki kapasitas administratif dan kepercayaan dalam pengelolaan dana. Menariknya, sejak awal Injil Yohanes telah memberi nuansa gelap terhadap sosok ini. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71 menyebutkan, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis." Ini merupakan petunjuk awal akan adanya pengkhianatan, bahkan sebelum itu terjadi. Dalam narasi Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, momentum pengkhianatan bermula ketika Yudas menemui para imam kepala dan ahli Taurat. Ia menawarkan untuk menyerahkan Yesus dan menerima 30 keping perak, Matius 26 ayat 14-16. Nilai ini merujuk pada harga seorang budak, Keluaran 21 ayat 32. Lalu apa motivasi Yudas menyerahkan Yesus? Ada beberapa kemungkinan penafsiran. Pertama, motif politis dan kekecewaan. Yudas mungkin kecewa karena Yesus tidak memenuhi ekspektasi sebagai Mesias politis. Dalam Yohanes 12, ketika Maria meminyaki kaki Yesus, Yudas mengkritik tindakan itu sebagai pemborosan. Yohanes mencatat bahwa kritik Yudas ini tidak tulus, dan ini juga menunjukkan bahwa ia mulai terganggu dengan gaya pelayanan Yesus yang tidak sesuai harapannya. Kedua adalah motif keuangan dan ambisi pribadi. Yohanes menyebut Yudas sebagai pencuri, Yohanes 12 ayat 6. Bisa jadi, Yudas mulai kehilangan harapan akan masa depan bersama Yesus dan mulai mencari keuntungan pribadi. Ketiga, motif teologis dan simbolik. Yohanes 13 ayat 27 mencatat bahwa setelah Yudas menerima roti dari Yesus, maka masuklah iblis ke dalam dia. Ini menunjukkan ada dimensi spiritual dalam pengkhianatan ini. Yudas menjadi instrumen kejahatan, bukan sekadar pelaku yang bertindak bebas. Simbol paling menyayat dari pengkhianatan Yudas adalah ciuman di Taman Getsemani. Dalam budaya Timur Tengah, ciuman adalah tanda kasih dan penghormatan kepada guru. Yudas justru memakai gestur ini untuk menandai siapa yang harus ditangkap. Lukas 22 ayat 48 mencatat respons Yesus. "Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ini bukan hanya teguran, tapi juga pukulan moral dan emosional. Yudas mengkhianati dengan simbol kasih. Kisah akhir hidup Yudas berbeda dalam dua sumber. Matius 27 ayat 3-5 mencatat bahwa Yudas kemudian menyesal, mengembalikan uang perak, dan menggantung diri. Namun kisah para rasul 1 ayat 18-19 menyebut bahwa ia membeli tanah dengan uang itu, lalu jatuh terjerembab, dan perutnya terbelah. Penafsiran umum menyatukan kedua pendapat ini, bahwa Yudas menggantung diri di ladang Hakeldama, lalu tubuhnya membusuk dan pecah. Hal yang menarik adalah bagaimana respon penyesalan Yudas. Injil Matius menampilkan Yudas sebagai sosok yang sadar, telah berdosa dan mencoba memperbaikinya, meski akhirnya gagal menemukan jalan pemulihan. Dalam pembahasan Yudas, selalu muncul pertanyaan teologis yang sulit. Apakah Yudas memang harus mengkhianati Yesus demi penggenapan rencana keselamatan? Yesus berkata, "Celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan."
Markus 14 ayat 21, menandakan tanggung jawab moral tetap ada pada Yudas. Namun pengkhianatan itu juga membuka jalan menuju salib, yang menjadi pusat karya keselamatan. Ini berarti Yudas adalah bagian dari narasi ilahi, tapi bukan tanpa kehendak bebas. Dalam Yohanes 17 ayat 12, Yesus menyebut Yudas sebagai anak kebinasaan, menunjuk pada nubuat kehancuran. Ini menciptakan ketegangan. Yudas tidak otomatis dikutuk, tapi pilihannya membawanya ke jurang kehancuran. Yudas bukan sekadar pengkhianat. Ia adalah pribadi yang kompleks, dengan latar belakang ekspektasi religius dan politik yang besar, pergumulan batin, dan sebenarnya memiliki potensi dan kecakapan yang besar. Ia dipilih dan dipercaya oleh Yesus, tapi perlahan ia kecewa dan menyimpang. Dalam dirinya kita melihat tragedi, seseorang yang sangat dekat dengan kebenaran, namun gagal mengimaninya. Kisah Yudas mengingatkan kita bahwa berada dekat dengan terang bukan jaminan keselamatan jika hati tidak berubah. Dan bahwa dalam drama ilahi, bahkan pengkhianatan bisa dipakai Tuhan bukan untuk membenarkan dosa, melainkan menunjukkan bahwa kasih dan salib adalah pemenang.